Masa Muhammad dinubuatkan dalam kitab Purno? Coba, terima nggak kalau dinubuatkan Muhammad ini dalam kitab Purno? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan untuk meluruskan pengajaran dari salah seorang legend di dunia apologis muslim ya. Namanya Ahmad Deedat. Tapi bukan Ahmad Deedat Indonesia loh ya. Ahmad Deedat Indonesia kan Mas Nandar. Tapi menurut Mas Nandar sih, padahal nggak juga. Oke, kita langsung aja akan bahas beberapa pengajaran yang jelas-jelas menyimpang sih dari Ahmad Deedat ini, yang mana katanya beliau mendapati seumur hidupnya bahwa ada nama nabinya di dalam kitab Kidung Agung. Memang saya sudah pernah bahas mengenai ini di dalam pengajaran dari Ustadz Abdul Somad dan juga yang lain-lainnya. Tapi spesifik saya akan meluruskan apa yang menjadi statement dari Ahmad Deedat. Jadi buat kalian semuanya yang penasaran dan mau mengerti secara baik mengenai pembahasan ini, jangan keluar kemana-mana dulu, nonton video ini sampai habis. At that time I didn't know. My knowledge was limited. I didn't know that Muhammad is mentioned by name. Wallah is there by name. But it is in the original. Jadi menurut beliau bahwa ada nama nabinya dalam bahasa Ibraninya, dalam kitab bahasa Ibraninya. You see, in the Song of Solomon, in the Bible, in Hebrew, chapter 5 verse 16. Terutama di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Padahal nih guys, gak ada nama nabinya di dalam kitab ini. Sama sekali gak ada. Masa sih nabinya Ahmad Deedat namanya disebut di dalam kitab Perjanjian Lama? Apakah nama Muhammad ini ada? Sebenarnya nih guys, gak pernah ada nama Muhammad ini dalam Kidung Agung pasal yang kelima ayat 16. Sebab begini, yang ada dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16 itu adalah Makmadim. Kalau kita lihat di sini, nah ini nih yang lesser linker nih, ini cat. Cat itu tulisannya KH, cat. Jadi bacanya Makmat, cat. Jadi bukan he. Saya mengutip dari tulisan seseorang yang mengatakan masing-masing huruf tersebut jika ditranslate ke tulisan Latin bahasa Indonesia menjadi M, H, M, M, dan D. Nah ini nabinya Pak Deedat ya. Kemudian penggunaan huruf vokal dalam bahasa Indonesia berdasarkan harakat yang digunakan dalam bahasa Arab maka menjadi mu, menjadi ha, menjadi ma, diakhiri dengan apa ini? Saya nggak tahu juga. Sehingga tidak perlu vokal menjadi Muhammad. Oh ini D, mungkin D. Jadi menjadi Muhammad. Tapi poinnya bukan di sini, bukan terletak di bagian yang lain, tapi terletak di sini nih. Tulisan dari mereka sendiri, tulisan dari kaum muslim sendiri mengakui bahwa Muhammad itu memakai kata ha. Jadi kalau dikaitkan dengan makmat yang ada di dalam bahasa Ibrani nggak bisa, karena di sini memakai kata cat. Kita akan belajar sedikit dulu ke dalam abjad bahasa Ibrani. Oke. Buat kalian semuanya yang mengerti bahasa Ibrani ya, tentunya kalau anak-anak STT pasti tahu lah karena belajar ini. Dan saya harap juga banyak dari orang Kristen juga memahami ayat ini. Di sini ada alef sampai syade. Tapi ini akhiran ya, sorry. Nah di sini ada dari alef sampai dengan tau. Dan ini adalah akhiran. Jadi kalau ada akhiran hurufnya ini beda. Misalnya kof ini ya, kof harusnya begini tapi kalau akhiran begini. Tapi yang jadi persoalan kita adalah kata cat. Ini kata he. Jadi he itu bentuknya begini, tetapi ini tidak jadi satu. Ada lubang di sini sedikit. Nah, ini he. Ini kata yang harusnya dipakai untuk menerjemahkan Muhammad pakai he. Tetapi yang dipakai di situ adalah cat. Cat ini loh. Cat, makmat. Jadi
bentuknya hampir mirip, tetapi ini garisnya nyambung, nggak ada celah di tengahnya. Ini cat. Jadi antara huruf ini, he, dengan huruf cat adalah berbeda. Jadi kalau dibandingkan antara Muhammad dengan Muhammad, jelas tidak nyambung dan berbeda, guys. Oke, kita lanjut ya. Itu sama halnya dengan Naruto dan juga Naruto. Memang kalau kita lihat hurufnya mirip ya nih ya guys ya. Naruto, bedanya hanya di huruf U. Apakah sama? Ya enggak, Naruto ini orang Jawa, gengs, Jawa. Naruto ini Jepang dan artinya juga pasti berbeda begitu loh. Kenapa kok saya tahu ya? Iya, di dalam bahasa Ibraninya memang memakai makmat ini. Kalau kalian lihat makmadim, ini pakai cat. Ini cat, bukan he. Oke, paham ya? Kita lanjutkan di bagian video yang kedua. Chapter 5 verse 16 in Hebrew, that is supposed to be the original language of the Old Testament. This is what it reads. Sehikko mamitakim vi kullu Muhammadim zahdudi vi zahra'i bainat Jerusalem. Muhammadim, im is a plural of respect in Hebrew. You take that out is Muhammad. Muhammadim is there in Hebrew. Oke, di sini ada satu saran yang agak konyol dan nyeleneh ya. Sarannya adalah kata im itu diilangin aja, jadinya nanti Muhammad. Kata im itu adalah sebuah kata penghormatan. Oke gini guys. Sebenarnya kalau kita tahu semuanya, kata im itu menuju kepada sesuatu yang plural atau jamak. Sebagai contoh di sini, dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16 di sini memakai kata makmat. Makmat ini kalau pakai kata dim di belakangnya ini, makmadim artinya itu plural atau jamak. Jadi dikaitkan dengan banyak. Sehingga kalau kita melihat di sini kata-katanya manis mata, segala sesuatu padanya menarik. Segala sesuatu padanya menarik. Jadi semua banyak hal dalam dirinya itu menjadi menarik. Dan ini banyak, plural. Jadi kalau im di belakangnya itu diambil, jadi tidak segala sesuatu padanya menarik. Jadi hanya satu bagian aja daripadanya menarik. Dan itu jelas merubah makna dalam bagian ini. Dan statement dari Ahmad Deedat ini terangkum dalam satu ilmu yang namanya cocokmologi dan maksamologi. Dipaksain aja imnya diilangin, dipaksain aja cat itu dirubah menjadi he. Dan ini jelas keliru. Paham ya gengs ya? Oke, sebagai contoh saya akan mengambil di sini bagaimana saran konyol kalau sampai mengeluarkan kata im di dalamnya. Di dalam Kejadian pasal 47 ayat 11 ini, di sini sebenarnya menunjuk kepada kata kuda. Kuda di sini sebenarnya jamak ya guys. Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya itu memakai kata besusim atau basusim. Nah, ada kata im di belakang. Ini menunjuk kepada apa? Apa penghormatan terhadap kuda? Enggak, ini menunjukkan kudanya jamak. Sus itu kuda. Jadi kalau saya bisa menuliskan di sini adalah basusim yang artinya kuda-kuda itu menjadi basusi, ini berbeda. Basusi artinya kuda saja satu doang, kudaku. Tetapi kalau susim berarti kudanya banyak banget. Sama kayak yang tadi, makmadim itu adalah segala sesuatu menarik. Tetapi kalau makmat berarti itu yang menarik cuma satu doang. Jadi sesuatu yang tidak mungkin dan tidak boleh dikeluarkan kata dari dalam kata itu. Mari kita lanjutkan nonton videonya. Pronouns. But I tell you, it's so funny, you know the translation of that altogether lovely, that most of you can't even pronounce that Afrikaans. It's so high above your heads. You can never guess, in 1,000 years you keep on reading, uttering that phrase, you'll never know it's talking about Muhammad. But in the original, the word is Muhammadim. But I didn't know it then. So I said, you see, if we are reasoning about Christ, why shouldn't we reason about Muhammad? So I said, no, that is quite fair. So I said, please open Deuteronomy chapter 18, verse 18. Now in the booklet that is given to you, when you go home, look up this verse.
and master this verse. Because look, the days of the professionals are over. I'm telling you, it's not the professional job. You say, why don't the sheikh propagate Islam? Why don't the imams propagate Islam? Why doesn't Ahmadiyya do this? No. Each and every Muslim must get involved according to your capacity. Jadi menurut Ahmad Deedat ini, kata yang sebenarnya adalah Muhammadim, dan itu tidak boleh diartikan sebagai altogether lovely. Tidak boleh diartikan sebagai yang menarik, tapi memang harus diterjemahkan menjadi Muhammadim. Dan ini benar-benar argumentasi yang ngaco dan ngawur, guys. Kenapa? Saya akan membahasnya. Makna dari Mahmadin memang yang diinginkan. Kalau kalian lihat di sini Mahmadim, itu yang berarti desire, delight in, yang dari kata dasar khamat. Dan hal ini benar-benar berbeda dengan arti Muhammad, hamada, yang artinya yang terpuji. Praise. Ini berbeda banget loh antara Muhammad dengan Mahmadim. Karena arti dari khamat sendiri, Mahmadim adalah yang diinginkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga. Oke, saya akan ambil di dalam kitab lain ya. Di sini dikatakan sebagai precious, dikatakan precious thing, dan juga kalau kita lihat di dalam Yesaya 64 ayat 11 dikatakan, and all our precious thing have become a ruin. Hancur segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang diinginkan, yang luar biasa itu pada akhirnya hancur. Dan ini memakai kata Mehamadenu, Makhamadenu, yang artinya ini segala sesuatu yang indah ini pada akhirnya hancur. Kenapa nggak mereka pakai ini sebagai kutipan di mana ini menyebutkan kata-kata yang mirip dengan Muhammad begitu? Kenapa nggak mau pakai ini? Ya karena ini akan hancur. Sesimpel itu gitu. Karena memang arti dari Mahmadim ini adalah segala sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang berharga. Dan ini berbeda dengan arti dari Muhammad. Argumentasi saya yang ketiga begini. Masa Muhammad dinubuatkan dalam kitab porno? Coba, terima nggak kalau dinubuatkan Muhammad ini dalam kitab porno? Ya jelas enggak. Tetapi mereka, orang muslim sendiri mengatakan kitab Kidung Agung ini adalah kitab porno. Kalau teman-teman cari aja nih di VOA Islam, nanti cari sendirilah di situ. Alkitab adalah ayat setan. Kenapa? Karena di sini kitab suci paling cabul yang pernah ada. Dan salah satu kitab cabul yang mereka tunjuk adalah kitab Kidung Agung. Dan ini ironi. Mereka menuduh Kidung Agung sebagai kitab cabul, kitab yang porno, tetapi mereka mencari nubuatan nabinya di situ. Dan ini hal yang ironi. Dan saya harap kita semuanya mengetahui ketiga alasan saya ini membuktikan bahwa tidak pernah ada nabinya Ahmad Deedat ada di dalam Kidung Agung ini. Terima kasih Luis Prasetyo sini. God be with you all.